Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal kiram, uhayyikum bitahiyyatil Islam wa bitahiyyati ahli sunnati wal jamaah wa bitahiyyati ahlil jannah, faqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fin nar. Ayyuhal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak berkumpulnya kita di sini dapat terulang di Jannatil A'la. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama Islam untuk kita agar menjadikan ini sebagai tata cara menyembah Allah, dan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi qudwah, untuk menjadi contoh dalam beragama. Maka seluruh ulama bersepakat bahwa menjaga agama adalah hal yang terpenting dari 5 pokok maslahat dalam Islam. Menjaga agama didahulukan daripada menjaga diri. Menjaga agama didahulukan daripada menjaga kehormatan. Menjaga agama didahulukan daripada menjaga akal. Dan menjaga agama didahulukan daripada menjaga harta kita. Ibadallah. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau dan generasi-generasi terbaik setelah beliau. Ahibati fillah, mari sejenak kita melihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau di awal mula turunnya agama Islam. Di awal mula turunnya wahyu di kota Mekah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam
Di saat beliau sujud di hadapan Ka'bah, dilemparkan isi kotoran dan isi perut hewan ternak di depan Ka'bah. Dan bagaimana beliau dicekik di depan Ka'bah. Dan bagaimana di depan rumah beliau ditaburkan duri-duri. Dalam riwayat disebutkan tidak pernah beliau keluar dari rumah kecuali keadaan kaki beliau dalam keadaan berdarah. Ibadallah. Inilah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal mula Islam. Inilah perjuangan beliau yang harus dan selalu harus kita kenang. Ibadallah, apa kita tidak pernah mendengar sahabat Bilal bin Rabah ditarik beliau dari Mekah, di tanah Mekah, di batuan Mekah, ditarik beliau dengan kuda di atas batu-batu di musim yang panas. Tidak pernah keluar dari mulut beliau kecuali ahad, ahad, ahad. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Apakah kita tidak pernah mendengar keluarga Ammar bin Yasir, keluarga mulia di dalam Islam? Seorang ayah Ammar dan anaknya yang masih muda Yasir, seorang anak Yasir, Ammar dan ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, syahidah pertama di dalam Islam. Diikat beliau di kota Mekah, saling berhadapan dan disiksa, dicambuk. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya dicambuk di depannya? Bagaimana seorang anak melihat kedua orang tuanya disiksa di depannya? Bagaimana seorang suami melihat anak dan istrinya disiksa ke depannya? Ya Rob, ya Rob, tidak ada yang menguatkan mereka kecuali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sabrun ala Yasir fa inna mau'iduhumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu adalah surga. Dan hanya inilah yang menguatkan mereka. Radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Allah Rabb, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita tidak pernah mendengar kisah Khabbab bin al-Arat di saat beliau disiksa di Mekah, di saat punggung beliau ditimpa oleh bara api? Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah berkumpul bersama sahabat-sahabat beliau di Mekah, bersama sahabat-sahabat beliau di saat kekhalifahan mereka. Umar bertanya, "Ayyuhal ashab, wahai sahabat-sahabatku, kaifa kana ayyamukum fil Makkah minal adza?" Bagaimana keadaan kalian di Mekah saat awal-awal Islam dari siksaan dan azab? Khabbab bin al-Arat berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Dan beliau mengangkat bajunya dan melihatkan punggungnya. "Wallahi ma ra'aitu asaddal azaba illa hadza." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak pernah melihat azab yang paling pedih kecuali ini. Dan beliau melihatkan punggung beliau yang penuh dengan luka bakar dan berlubang-lubang. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Ya Khabbab, ma hadza? Ya Khabbab, apa ini? Ya Khabbab, ma hadza? Ya Khabbab, apa ini?" "Wallahi ya Amirul Mukminin, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah ya Amirul Mukminin, mereka meletakkan batu di atas bara api, kemudian mereka menaruh di punggungku, maka wallahi tidak tersisa apapun kecuali bekas berlubang di atas punggungku ya Amirul Mukminin." Ibadallah, besar perjuangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, radhiyallahu anhum jami'an dalam agama Islam. Besar perjuangan mereka. Ya ibadallah, bagaimana mereka, bagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan istri-istri mereka yang tercinta, meninggalkan anak-anak mereka hanya untuk berhijrah, hanya untuk menjaga agama Allah, hanya untuk menjaga akidah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahibba ya ikhwata, yang kita laksanakan sekarang, yang kita lakukan sekarang tidak seberat apa yang mereka lakukan dahulu. Ya ikhwata, bagaimana
Sahabat Nabi bersemangat dalam mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana mereka bersemangat dalam memahami Al-Quran. Bahkan diriwayatkan jika mereka tidak mendapatkan kulit-kulit kering untuk menulis, mereka mengambil sandal mereka sehingga mereka tidak memakai sandal untuk menuliskan ilmu-ilmu yang didapat. Jika sandal mereka sudah habis, mereka menulis di tangan mereka sampai penuh. Ya ikhwata, menuntut ilmu yang kita laksanakan sekarang tidak semudah dan tidak seberat mereka. Ya ikhwata, apakah kita tidak melihat perjuangan ahlul hadis, ulama yang mengumpulkan hadis? Berpuluh-puluh tahun mereka berjalan tidak menggunakan tunggangan, berjalan kaki ribuan kilometer hanya untuk menuntut satu ilmu hadis. Ya ikhwata, dari ulama ada yang harus meninggalkan orang tuanya dalam keadaan masih belia. Dari mereka ada yang tidak pernah merasakan nikmatnya makanan yang lezat karena harus mengumpulkan karena harus mengumpulkan bekal untuk safar mereka menuntut ilmu Allah. Ya ikhwata, dari mereka hanya menabung, hanya memakan seadanya, hanya memakan kurma, hanya untuk menyisakan bekal mereka di saat mereka safar untuk menuntut ilmu. Ya ikhwata, apa yang kita laksanakan sekarang tidak seperti kesusahan mereka. Ya ikhwata, mereka menghabiskan 40 tahun. Ibnu Jarir menghabiskan 40 tahun dalam menulis tafsirnya. Imam Bukhari menghabiskan 16 tahunnya dalam menulis bukunya. Dan ulama bersepakat, Imam Nawawi rahimahullah berkata, ulama seluruhnya bersepakat bahwa kitab Bukhari adalah kitab terbaik setelah Al-Quran. Ya ikhwata, perjuangan kita tidak semudah, tidak sesusah perjuangan mereka. Semua mereka korbankan demi menjaga agama Allah. Semua mereka korbankan demi menjaga kemurnian agama Allah. Mereka menjaga akidah Allah. Mereka menjaga hadis-hadis Nabawi agar tidak dipalsukan, agar tidak dimasukkan oleh hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ya ikhwata, jalan untuk kita sekarang hanyalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita tidak perlu lagi berperang. Kita tidak perlu lagi berjalan puluhan ribu kilometer hanya untuk menuntut ilmu hadis. Kita tidak perlu lagi menunggu ustadz kita, menunggu ulama keluar dari rumahnya untuk menanyakan satu hukum. Ya ikhwata, betapa mudahnya apa yang kita rasakan sekarang. Ayyuhal muslimat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang wanita adalah kemuliaan di dalam Islam. Kelak dari tangan kalianlah akan datang penerus-penerus yang menjaga agama Allah. Apabila kalian baik, maka berharaplah yang terbaik untuk penerus kalian. Apabila kalian buruk, maka tidak usahlah berharap yang terbaik dari penerus-penerus kita. Ibu-ibu, para wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatlah, ikhlaslah, dan bersabarlah dalam mendidik. Bersabarlah di jalan menuju ridha Allah. Bersabarlah ketika melepas sang buah hati menuntut ilmu. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, hasil didikan dan tarbiyah ibunya. Beliau dari kecil dibangunkan subuh oleh ibunya. Wa ma qalat syai'an, dan sesungguhnya ibunya tidak berkata kecuali ya bunayya dzu aliman, wahai anakku, jadilah penuntut, jadilah orang yang alim, yang paham akan agama Allah.
Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri? Imam pada zamannya, imam besar pada zamannya, lahir dalam keadaan yatim, dan ibunya lah yang mendidik dan menyemangatinya untuk menuntut ilmu, dan menyemangatinya agar kelak beliau menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Anak yang dilahirkan dalam keadaan buta, tidaklah lepas malam ibunya kecuali nangis dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya. Dan pada suatu hari Allah mengembalikan penglihatannya, dan ibunya hanya berkata, wallahi alimtu annaka satakuna imaman. Wallahi, sesungguhnya aku telah menebak kamu akan menjadi seorang imam. Dan siapa yang tidak kenal Bukhari? Itulah sejarah beliau. Anak kecil yang dilahirkan dalam keadaan kekurangan fisik, ya Rob, ya Rob. Kemudian setelah itu ibunya hanya mengumpulkan harta dan melepaskan anaknya yang masih belia untuk pergi ke kota Mekah dalam menuntut ilmu hadis. Ya Rob, ya ikhwata. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wardallahumma an khulafaihi rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi sahabati ajma'in wa anna ma'hum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'alllahumma hadzal balada aminan mutma'inna raha'a wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah Rabbus samawati wal ard. Ya Allah, Rabbi pencipta langit dan bumi. Wafiq ikhwanana al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Berikanlah kebaikan kepada saudara-saudara kami yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa man yaqumu bihifdzi sihhatil muslimin, dan para tenaga-tenaga kesehatan kami. Ya Rabb, anta waliyuna antal qadiru ala kulli syai'. Ya Rabb, Engkaulah yang berhak dan Engkaulah yang bisa melaksanakan apapun itu. Umirna bisyam fasumna. Kami diperintahkan untuk berpuasa, maka kami telah berpuasa. Umirna bil qiyam fakumna. Kami telah diperintahkan untuk mendirikan salat-salat malam, maka telah kami dirikan. Umirna biz zakah fa'adaina. Kami telah diperintahkan untuk berzakat, maka kami telah melaksanakan zakat. Ya Rabb, anta rabbus samawati wal ard. Anta Rabb yang pencipta langit dan bumi. Ya Rabb, innahum mustad'afun. Ya Rabb, ikhwananal mustad'afun. Ya Rabb, di sana ada ikhwan di kami. Di sana ada saudara-saudara kami yang sedang lemah. Ya Rabb, innahum madlumun. Ya Rabb, sesungguhnya mereka dalam keadaan dizalimi. Ya Rabb, nasirul zalimi. Ya Rabb, nasirul madlumin. Ya Rabb, yang bisa memenangkan orang-orang yang dizalimin. Allahumma aslih ikhwananal mustad'afina fi kulli makan. Ya Rabb, berikanlah kebaikan kepada ikhwan kami, kepada saudara-saudara kami yang lemah di sana, ya Rabb. Ya Rabb, innahum adu ibadakal mu'minin. Ya Rabb, sesungguhnya mereka adalah musuh dari ikhwan kita muslimin. Wa tadaw alal musallin, dan mereka mengganggu orang-orang salat. Wa yuqatiluna abna'al muslimin, dan mereka membunuh anak-anak muslimin. Wa yu'dzuna 'alan nisa'il muslimat, dan mereka mengganggu wanita-wanita muslimat. Ya Rabb, Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Ya Rabb, kepada Engkaulah kami adukan orang-orang Yahud yang mencuri itu, ya Rabb. Allahumma hafad Masjid Al-Aqsa. Allahumma hafad Masjid Al-Aqsa. Ya Rabb, jagalah Masjid Al-Aqsa. Allahumma hafad Masjid Al-Aqsa. Ya Rabb, jagalah Masjid Al-Aqsa.
Ya Rabb, Allahumma zalzilhum, guncangkan orang-orang Yahudi ya Rabb. Allahumma damirhum, binasakan mereka ya Rabb. Allahumma la tarfa' lahum raya ya Rabb. Jangan biarkan bendera mereka naik di sana ya Rabb. Allahumma la tarfa' lahum raya fil Quds ya Rabb. Ya Rabb, jangan biarkan bendera mereka berkibar di Quds ya Rabb. Allahumma la tarfa' fil Aqsa raya ya Rabb. Jangan biarkan di Aqsa berkibar bendera Yahudi ya Rabb. Allahumma la tarfa' lahum fil Filistini raya ya Rabb. Jangan biarkan bendera mereka berkibar di negara Palestina ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa akhir da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.